Halo semuanya, pernah kepikiran nggak apa sih kesamaan antara riak di air, musik yang lagi kamu dengerin, sama cahaya matahari? Jawabannya, gelombang. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas dua tipe gelombang paling dasar yang sebenarnya jadi fondasi dari hampir semua hal di alam semesta kita. Rencana kita simpel aja. Kita mulai dari yang paling dasar. Apa itu gelombang? Terus, kita bakal bedain dua jenis utamanya. Setelah itu, kita pakai mainan Slinky biar gampang kebayang. Dan terakhir, kita lihat contoh-contohnya di dunia nyata. Siap? Oke, kita masuk bagian pertama. Jadi, sebelum kita ngomongin bedanya apa, kita harus satu pemahaman dulu nih. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan gelombang itu? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Mungkin kalau dengar kata gelombang, yang langsung kepikiran itu ombak di pantai kan? Ya, itu nggak salah. Tapi dalam sains, konsep gelombang itu ternyata jauh lebih luas dan fundamental. Jadi intinya tuh gini, gelombang itu adalah sebuah getaran, sebuah gangguan yang merambat atau jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. Bayangin deh kamu lempar batu ke kolam yang tenang. Gangguan yang kamu buat itu kan nggak diem aja, tapi menyebar keluar. Nah, itulah esensi dari sebuah gelombang. Ini poin yang paling penting dan harus banget diingat. Gelombang itu mindahin energi, bukan bendanya. Coba bayangin ada daun ngambang di kolam. Waktu gelombang lewat, daunnya kan cuma gerak naik turun di tempat yang sama kan. Dia nggak ikut keseret sampai ke ujung kolam. Nah, yang pindah itu energinya. Sementara partikel air dan daunnya cuma bergetar di tempat aja. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Perbedaan utama antara dua tipe gelombang ini sebenarnya cuma satu hal. Gimana arah getaran partikelnya dibandingin sama arah gerak gelombangnya. Cuma itu aja kuncinya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kalau gelombang transversal, getarannya itu tegak lurus sama arah energinya. Gampangnya, bayangin gerakan naik turun, sementara gelombangnya bergerak maju. Sebaliknya, kalau gelombang longitudinal, getarannya searah. Bayangin gerakan maju mundur yang seolah-olah ngedorong energinya ke depan. Coba deh perhatikan gambar gelombang transversal ini. Lihat kan, getarannya itu ke atas dan ke bawah. Tapi energinya merambat lurus ke kanan. Nah, karena arah getarannya yaitu vertikal, tegak lurus sama arah rambatannya yaitu horizontal, makanya ini disebut gelombang transversal. Sekarang kita lihat lawannya, kalau di sini getarannya itu kayak gerakan dorong-tarik yang searah sama rambatan gelombangnya. Gerakan ini bikin ada area yang mampet, kita sebutnya perapatan, dan ada area yang renggang atau perenggangan. Nah, karena getarannya sejajar sama arah rambatannya, inilah yang kita sebut gelombang longitudinal. Oke, teorinya cukup dulu. Yuk kita lihat gimana caranya sebuah mainan sederhana bisa bikin konsep yang abstrak ini jadi gampang banget dimengerti. Siapa sangka, mainan Slinky yang sering kita lihat ini ternyata kayak laboratorium fisika mini loh. Beneran, ini alat peraga yang sempurna banget buat nunjukin gimana energi bisa merambat lewat suatu medium tanpa mindahin medium itu sendiri. Nah, ini dia pertanyaan serunya. Gimana ceritanya satu mainan yang sama bisa dipakai buat nunjukin dua jenis gelombang yang kelihatannya beda banget? Ternyata kuncinya simple banget, yaitu gimana cara kita ngasih gangguan pertama ke Slinky-nya. Dan inilah jawabannya. Kalau Slinky-nya kita goyangin ke atas bawah, jadilah gelombang transversal, lengkap dengan puncak dan lembahnya yang khas itu. Tapi kalau kita dorong maju mundur, kita dapat gelombang longitudinal dengan area mampat dan renggangnya. Cuma satu mainan bisa nunjukin dua konsep fisika dasar, cuma dengan ngubah arah getaran. Jenius kan? Oke, sekarang kita tinggalin Slinky-nya dan kita lihat kenapa konsep-konsep tadi itu penting. Ini bukan cuma eksperimen seru-seruan, tapi benar-benar terjadi di mana-mana di sekitar kita. Tabel ini ngerangkum contoh-contoh di dunia nyata. Gelombang transversal itu gampang banget. Kita bisa lihat di riak air. Di sisi lain, contoh paling pas buat gelombang longitudinal adalah suara. Yep, suara yang lagi kamu dengerin sekarang ini sebenarnya adalah getaran maju mundur partikel udara yang jalan dari speaker ke telinga kamu. Bahkan, gelombang gempa bumi pun punya dua komponen ini loh. Jadi, coba deh renungkan sebentar. Cahaya yang bikin kamu bisa lihat layar ini, atau sinyal wifi yang ngirim konten ini, itu semua contoh gelombang transversal. Suara saya ini gelombang longitudinal. Dunia kita ini sebenarnya dibanjiri oleh gelombang-gelombang tak kasat mata ini yang non-stop bawa energi dan informasi. Jadi, pertanyaannya adalah, gelombang apa lagi ya yang lagi membentuk dunia kamu detik ini juga